FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja dan Insya Allah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unes Alisubana Hafizahullah. Nah, seperti biasa setelah penyampaian materi silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, para pemerhati Roja dimanapun berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas segala nikmat yang sampai kepada kita yang tiada terhingga. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah azakumullah, tidak lupa kita selalu mendoakan para pemimpin kita agar mereka berada dalam hidayah dan taufik Allah Azza wa Jalla. Kebaikan mereka akan menjadi kebaikan buat negeri dan bangsa Indonesia. Dan kita memohon pada Allah untuk kita sekalian agar juga selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya dalam menjalankan agama ini sampai akhir hayat di atas siratal mustaqim. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan kaidah yang ke-10, al-hifdzul yaumi al-munazzam khairu min al-hifdzi al-mutaqatta'. Hafalan harian yang secara teratur itu lebih baik daripada hafalan yang terputus-putus, ya. Dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Yahya Al-Ghawsani hafizahullah. Kita lanjutkan perkataan beliau di kaidah yang ke-10 ini. Wa min tandim amaliyatul hifdz, di antara dalam mengatur hafalan, anturiha nafsaka yauman aw yaumain fil usbu', jadi memberikan kepada
diri kita sehari atau 2 hari istirahat, ya. Jadi dalam sepekan berikan sehari atau 2 hari istirahat, ya. 5 hari menghafal, ya. Lalu istirahat sehari atau 2 hari. Wala tahfadz fihima, di 2 hari itu, ya, tidak ada kegiatan menghafal. Fadzalika ansyatu lidzakirah wa awanu 'alal hifdzi as-sabit insyaallah. Kata Syekh, ya, yang demikian itu akan menambah semangat, ya, untuk menghafal kembali, ya, dan akan membantu, ya, penguatan hafalannya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Kemudian, ya, disampaikan oleh Syekh Yahya perkataan Ibnul Jauzi, wa yanbaghi an yuriha nafsahu minal hifdzi fil usbu' yawman aw yawmain liyakun dzalika kal bina alladhi yurah liyastaqir. Sepatutnya memberikan kepada jiwa kita ketika menghafal itu, ya, dalam sepekan ada sehari atau 2 hari, ya, istirahat, ya. Supaya apa? Supaya, ya, seperti sebuah bangunan, ya, yang ketika dibangun perlu juga untuk, ya, istirahat sejenak, ya, agar bangunan itu menjadi kokoh dan kuat. Nah, itu salah satu dari cara mengatur, ya, supaya semangat tidak kendur, ya, yakni beri waktu istirahat. Lalu apa yang kita kerjakan selama istirahat? Ya, ketika istirahat kita bisa, ya, menghibur diri kita, tasliyah, ya, dengan hal-hal yang baik seperti berziarah, ya, berziarah, mengunjungi para ulama, ya, atau dengan membaca kitab-kitab, ya, ini kitab-kitab, ya, kisah-kisah orang-orang yang sukses dari para ulama, atau kegiatan-kegiatan yang baik yang lainnya yang bisa merehatkan, ya, dari kegiatan menghafal kita yang sudah 5 hari berturut-turut. Naam, ya. Lalu yang berikutnya, wa min ta'zim amaliyatil hifdz. Di antara, ya, mengatur kegiatan hafalan, an tuhaddida li nafsika juz'an muayyanan. Yakni engkau pastikan, ya, satu juz yang sudah engkau pilih. Tahfadzuhu fi muddatin muayyanah, ya. Maka engkau hafal di waktu yang engkau telah tentukan, ya. Misalnya sepekan ini harus hafal nih 1 juz, ya. Tsumma tartah ba'daha ayyaman, ya. Setelah hafal dia istirahat beberapa hari. Nah, ini metode yang lain, ya. Metode yang berbeda, ya. Dia hafalkan, ya, 1 juz, ya. Dia targetkan sepekan, atau ada yang mungkin 10 hari, ya, 10 hari dia kerjakan. Setelah, ya, sukses, ya, maka silakan dia istirahat, ya. Summa ta'ud lil hifdzi marratan ukhra. Kemudian setelah istirahat beberapa hari, ya, mungkin bisa 2 hari juga atau bisa 3 hari juga, ya. Kemudian dimurajaah kembali, ya. Nah, itu. Wa yufaddala an yakuna dzalika biistisyarah asy-syaikh wa tahta israfi. Dan sebaiknya, ya, lebih utama lagi kalau, ya,
dibicarakan tentang hal ini kepada seorang syekh, seorang guru, ya. Dan tetap di bawah bimbingannya, ya. Nah, itu. Apalagi kalau di bawah bimbingan seorang guru, ya, lebih bagus, ya. Ketika guru itu tahu dia sudah berusaha, ya, 10 hari dia berhasil 1 juz, ya. Kata gurunya, ya, kamu sudah setor 1 juz full, ya, kamu boleh istirahat, ya. Istirahat dulu 3 hari misalnya, maka dia istirahat, ya. Nah, setelah istirahat di murajaah kembali, ya. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi wa yanbaghi an yaj'ala li nafsihi miqdaran kullama balaghahu waqfatahu ayyaman la yazidu ta'alluman. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, hendaknya seseorang itu, ya, membuat aturan untuk dirinya sendiri, ya, kadar yang, ya, tertentu. Setiap dia sudah mencapai kadar tersebut, maka dia, ya, istirahat, ya, beberapa hari, ya, tidak menambah dari, ya, hafalan yang ia lakukan, istirahat. Fa inna dzalika bi manzilatil, ya, bunyan, ya. Kata beliau, ini seperti, ya, sebuah bangunan. Ala tara anna man arada ayastajidal bina bana adra'an. Tidakkah engkau lihat orang yang ingin membangun, ya, suatu bangunan, ya, maka dia, ya, ketika membangun, ya, bana adra'an, membangun beberapa hasta, ya. Tsumma taraka hatta yastaqir. Kemudian dia biarkan dulu sampai kokoh, ya. Jadi sampai kering, ya. Tidak langsung, ya, dibangun terus, bukan. Summa yabni fawqahu. Baru setelah itu, setelah kokoh kuat, dia tambah lagi di atasnya. Walau bana al-bina kullahu fi yaumin wahid. Ya. Kalau, ya, membangun suatu bangunan dalam 1 hari, ya, lam yakun billadhi yustajad, ya, maka, ya, tidak akan, ya, sesuai dengan yang ia, ya, buat. Wa rubbama in hadama bisurah. Dan bisa jadi malah bangunan tersebut roboh. Wakadzalikal muta'allim yanbaghi an yaj'ala nafsihi haddan, ya, ketika kembali belajar. Wa in istahahu bi ghairi nasyatin lam ya'rid lahu, ya, dan jika dia tidak, ya, atau belum, ya, semangat, ya, maka dia, ya, menjaga supaya, ya, dia akan bisa kembali, ya, dalam jiwa yang semangat. Nah, ini adalah, ya, yang kedua, ya, cara yang kedua, yaitu orang yang belajar menghafal per juz, ya. Setelah per juz selesai baru istirahat. Kemudian yang berikutnya, wa min ta'zimi amaliyatul hifdz. Di antara, ya, mengatur bagaimana hafalan itu, alla yahfadha waqtal malal wad dajar. Yaitu jangan menghafal kalau kita sedang merasa bosan, ya. Lagi banyak pikiran, lagi gundah misalnya. Bal idza ahassa bil malali alaihi ayatrukal hifdha wa yaltafit ila ma yastaslihu bihi nafsahu. Bahkan ketika dia merasa kalau dia sedang, ya, bosan, ya, dia tinggalkan, ya,
Lalu bagaimana? Ya, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bermanfaat buatnya. Dan itu sebagai apa? Fal ya'khud nasiban minar rahah wal lidzatil mubahah, ya. Sebagai kesempatan untuk dia mengambil istirahat dan menikmati hal-hal yang diperbolehkan, ya. Aul yaqra al-hikayat wan nawadir wal ash'ar, atau dia membaca kitab-kitab tentang hikayat, cerita-cerita, nawadir, cerita-cerita juga, cerita-cerita yang yang membuat kita terhibur, ya. Wal ash'ar, atau membaca buku-buku tentang syair-syair. Fa inna fiha faidah wa hikmah. Dengan membaca hal tersebut maka akan mendapatkan faedah dan mendapatkan hikmah. Wa yudhib min khilaliha al-malal an-nafsi, dan bisa menghilangkan kebosanan, yang ada pada seseorang. Nah, ini metode atau cara yang ketiga, yaitu jangan menghafal ketika sedang bosan, ya. Jadi ada 3. Yang pertama 5 hari menghafal terus, setelah itu istirahat 2 hari, ya. Atau menghafal 1 juz terus menerus, setelah hafal istirahat beberapa hari. Dan yang ketiga, jangan kita menghafal kalau sedang bosan, ya, kalau sedang merasa kita tidak enak, ya. Maka kerjakanlah amal-amal soleh yang lain yang bisa menghibur kita, seperti membaca kitab-kitab atau berziarah, berziarah kepada para asatid, para ulama, ya, atau berziarah kepada karib kerabat kita, ya, atau kegiatan-kegiatan positif yang lainnya yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini bagian dari kaidah yang ke-10, ya, supaya kita teratur, ya. Kita mau pilih yang mana dari 3 cara tadi, silahkan. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali di kaidah yang ke-11, ya, kaidah yang ke-11, ya, yang insyaallah bermanfaat, ya, karena kitab ini sudah dipraktekkan oleh banyak kaum muslimin, ya, sebagaimana penjelasan penulisnya Syekh Yahya Al-Ghazali. Baik, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Masih di poin yang ke-10 berkaitan dengan hafalan setiap hari dengan teratur. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Maryam ayat ke-86 di lantai. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. La yamlikuna as-safa'ata illa man ittaza inda. Coba konsentrasi. Diulang kembali. Ya, Ustaz. Diulang, Ustaz. Ya, la yamlikuna, ulang lagi. La yamlikuna as-safa'ata illa man ittaza inda. Lihat, manit takhadha. Ada kha di situ, huruf kha-nya. Manit takhadha inda. Manit takhadha. Oh iya. Ulang lagi. Iya, Pak Ustaz. La yamlikuna as-safa'ata illa man Illa 2 harakat.
Ya, jangan terburu-buru Pak. Tenang ya, konsentrasi. La yamlikuna syafa'ata illa man ittata inda rahmani ahdan. Indar rahmani. Ya, coba indar rahmani. Indar rahmani ahdan. Nah, begitu. Wa qalu tasarrah. Jadi panjangin, nggak boleh. Wa qalu tasarrah. Wa qalut takhadar. Ulang lagi. Wa qalu tasarrahmanu walada. Naam, barakallahu fiik ya. Bagus Pak Iskandar ya. Terus ya, semangat dalam semoga Allah tambahkan semangat Pak Iskandar dalam belajar Al-Quran dan semangat untuk belajar ilmu syar'inya ya. Tenang ya, ketika membaca itu tenang ya. Dan itu ciri-ciri ya orang yang mukmin ya. Ya, orang mukmin ya kalau membaca Al-Quran itu tenang ya. Nah, demikian wallahu alam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan bimbingannya. Demikian Pak Iskandar yang ada di Kalimantan. Terima kasih jazakallahu khairan atas partisipasi antum dalam program bimbingan tilawah Al-Quran ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yanto di Bogor, Pak. Pak Yanto di Bogor. Silakan Pak Yanto. Surat Maryam ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'tum sayyi'an. Coba konsentrasi. Laqad ji'tum sayyi'an. Coba ulangi lagi ya. Bapak ya, huruf hamzah ya berbeda dengan huruf ain ya. Jangan disamakan. Coba ulangi lagi. Laqad ji'tum Tadi ya. sayyi'an. Ya, itu yang Bapak baca huruf hamzah apa ain, Pak? Ain. Yang mana yang ain itu? Oh, hamzah jin. Ya. Hamzah kan? Ya. Hamzah ya. Kalau hamzah baca dengan hamzah ya. So, ulang lagi. Laqad ji'tum. Masih juga. Laqad ji'tum. Laqad ji'tum. Laqad ji'tum. Ya, masih ya. Ya. Hamzah itu dari pangkal tenggorokan, Pak ya. Jadi kalau baca ji. Jangan Bapak lenturkan. Kalau Bapak lenturkan naik dia, bukan pada bawah, tapi pertengahan ya. Menjadi ain. Ya. Jadi tahan di tenggorokan paling bawah. Laqad ji'tum. Nah, gitu. Coba ulangi lagi. Laqad ji'tum sayyi'an idza. Tasdidnya jangan lupa, Pak. Laqad ji'tum syai'an idza. Nah, tasdid itu. Laqad ji'tum sayyi'an idza. Nah, bagus. Samawatu yatamat. Lagi, lihat panjang pendeknya. Takadus. Ulang lagi. Lihat panjang pendeknya. Takadus. Lihat taka 2 harokat ya. Takadus samawatu yatamat. Min huwatang. Min hu jangan dipanjangin ya. Coba ulang lagi. Min huwatang. Jangan min hu, itu bukan huruf nun, bukan huruf qalqalah ya. Jadi Bapak harus baca min hu. Jangan
Qalahkan. Ya. Paham Pak insyaallah? Salah. Coba ulangi lagi. Yatapat Takadus samawatu. Ulang lagi. takadus samawatu yatafattarna minhu jangan dipanjangkan. Minhu wa tansyaqqul ardh. Coba ulangi. Minhu. Jangan dipantulkan apa ya? Bapak tahan. Minhu bukan minhu. Kalau min, nah itu qalqalah namanya. Ya. Minhu wa tansyaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Watamhirru jibalu hadda tasdid. Watakhirrul jibalu hadda. Iya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar ya, membaca Al-Qur'an ya, dan juga untuk mempelajari ilmu syar'inya ya. Jangan lupa mencari guru ya Pak ya. Jangan belajar sendiri terus ya. Supaya perbaiki bacaannya ya. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Yanto yang ada di Bogor atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Pak Yanto dalam mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan mudah dan lancar tentunya. Allahumma amin. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di surat Maryam ayat ke-91. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Mudin di Jakarta ya. Silakan Pak Ali. Ayat ke-91 ya Ustaz ya. Benar Pak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Naam, barakallahu fiik ya. Bagus ya. Bagus bacaannya. Alhamdulillah, semoga Allah tambahkan semangat Pak Alimuddin untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Nah, ada pertanyaan Pak? Untuk sementara belum ada Pak Ustaz. Baik. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Barakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Bapak yang membaca Al-Qur'an dan kita semua yang menyimak. Allahumma amin. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Maryam ayat ke-96. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Budi Depok, Pak Ustadz. Siapa? Pak Budi Depok. Pak Budi di Depok. Silakan Pak Budi. Siap. Surat Maryam ayat 96. Iya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus Lihat panjang sholihat. pendeknya, Pak Budi. Konsentrasi dan lihat panjang pendeknya ya. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati sama Nah, coba lihat lagi konsentrasi. Berhenti ya. Kalau Bapak nggak kuat napasnya, berhenti ya. Ambil napas lagi ya. Begitu cara membaca yang tartil ya. Innalladzina amanu wa aminus solihat. Nah, berhenti di situ ya. Siap. Nah, coba ulangi. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, bagus. Saya ja'alu lahumur rahmanu huda. Tasdidnya. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Nah, coba ulangi. Saya ja'alu lahum. Nah, jangan dipanjangkan lamnya. Pendek. Oh, saya siap ya. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Ulang lagi. Saya ja'alul lahumur rahmanu wudda. Jangan dimasukkan nun wawunya kepada ya. Nunnya kepada wawu tidak usah digunakan, nggak usah dimasukkan atau diidghamkan ya. Nah ya, coba ulangi lagi. Siap. Saya ja'alul lahumur rahmanu wudda. Nah, masih ya. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Coba ulangi. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Jangan dimasukkan ya. Rahmanu wudda. Gitu, jangan rahmanu, nggak boleh ya. Tidak ada idgham di sana ya. Oke, siap. Ulang lagi silakan. Siap. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Na'am, barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus Pak ya. Terus semangat ya. Semangat, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak ya untuk belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Barakallahu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallah Budi ya. Nah, Pak Budi yang ada di Depok atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Maryam ayat 97. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bowo di Tangerang. Pak Bowo di Tangerang. Silakan Pak Bowo. Surat Maryam ayat 97. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna Dibaca pendek ya Pak. Konsentrasi panjang pendek ya. Fa innama. Nah, dua harokat maknya ya. Baik, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama yasarna. Tasdid pada huruf sin ya. Yassarnahu. Coba ulangi lagi. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bih. Litubashshira bih. Shinnya bertasdid ya. Iya. Nah, coba ulang lagi. Litubashshira bih. Jangan dipanjangkan ro-nya ya. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bih.
Coba ulangi. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bih. Ulang lagi. Litubashshira bihil muttaqin. Coba. Litubashshira bihil muttaqin. Wa tundira bihi qauman ludda. Wa tundira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Berhenti ya, berhenti aja, nggak usah dilanjutkan ya. Min qarn, berhenti situ ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Bagus. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Naam, begitu ya Pak ya. Ya, jadi mudah kalau kita baca dengan tenang dan dengan ya perlahan-lahan sambil mencermati ya hukum-hukumnya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Amin Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Nah, baik, ada pertanyaan Pak? Satu Pak Ustadz mungkin. Iya, silakan. Saya kan napasnya pendek Pak Ustadz. Iya. Untuk aturan motong-motong di itu ada aturan umumnya nggak Pak Ustadz ya? Aturan umumnya Bapak bisa baca terjemahnya ya. Kalau kalimat itu memang sudah ya, cocok ya, maka wakaf di situ ya. Atau kalau Bapak baca ayat-ayat yang pendek, maka Bapak setiap ayat berhenti ya. Itu lebih baik ya. Kalau Bapak masih belum yakin juga ya dengan membaca terjemahnya ya, ada juga yang ya sudah ada mushaf yang sesuai untuk dibaca ya, mushaf dengan tanda-tanda, diberi tanda wakafnya di sini ya, itu juga boleh Bapak baca ya. Nah itu ya, jadi sudah ada tandanya di sini wakafnya, diberi tanda ya dengan tanda tertentu ya, garis ya, sehingga kita boleh mengikutinya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Bawa yang ada di Tangerang atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat yang baru yaitu surat Toha. Di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Herman, Ustaz. Pak Herman di Bogor ya. Silakan ya, Pak Herman. Surat Toha ayat pertama. Ya. Belum kelihatan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Toha, haknya hak besar ya, jangan hak kecil ya. Coba ulang lagi. Toha. Iya, bagus.
ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Bagus. Tanzilan. Ulang lagi. Tang, 2 harakat. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Was samawatil ula. Ulang lagi. Tanzilan liman khalaqal arda was samawati wal ula. Ya, tidak ada tambahan wawunya ya. Ya. Konsentrasi ya. Ulang lagi. Tanzilan, ayo. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Bagus. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Iya, bagus ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak ya dalam membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Nah, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di line telepon 0218236543 di surat Toha ayat ke-6. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Firdaus Ustaz dari Bekasi. Pak Firdaus di Bekasi. Silakan Pak Firdaus. Surat Toha ayat 6. Apaan belum muncul? Iya. Ayat berapa Ustaz? Ayat 6. Ayat 6. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtus sara. Nah, lihat harakatnya, konsentrasi. Wa ma tahtas sara. Ya, lihat. Konsentrasi. Ulangi lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Bagus. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Baik, lanjutkan. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Iya, baik. Bagus ya, bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca, menghafal Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ustaz, ada pertanyaan. Iya, silakan Pak Firdaus. Afwan, kebetulan kan anak itu selama ini belum terlalu memahami hukum tajwid ya. Tapi karena dulu tuh awalnya itu bisa baca Al-Quran itu dari sering dengar ya, jadi tahu oh ini tuh dibacanya huruf panjang tuh kayak gini. Jadi saya tuh belum tahu oh tajwid hukum bacanya ini tuh harus dibaca ini, tapi paham gitu mengenai itu. Gimana hukumnya Ustaz itu? Iya, nggak apa-apa ya. Yang diperintahkan kita oleh syariat membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwid ya. Walaupun nggak ngerti ilmu tajwidnya nggak apa-apa ya, asal bacaannya sesuai dengan tajwid ya. Tetapi jika antum mau mengajarkan orang lain, antum tidak bisa mengajarkan orang lain ilmu tajwid, karena antum harus terlebih dahulu belajar ilmu tajwid tersebut supaya bisa mengajarkan kepada yang lain
Ya, paham ya? Insyaallah ya. Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Fiik, barakallah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Firdaus yang ada di Bekasi atas partisipasinya. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 9. Silakan. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Roma di Purwakarta. Pak Roma di Purwakarta. Silakan Pak Roma. Surat Toha ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibra'ana Ayat ke-9. Wa hal ataka hadithu Musa. Ya, Musa ya, kalau antum baca ya 2 harokat saja karena wakaf ya. Tapi kalau antum wasal baru antum boleh baca sampai 5 harokat ya. Oh ya. Iya. Jadi kalau antum wakaf berapa harokat? 2 harokat. Iya, taib. Silakan ulang kembali. Wa hal ataka hadithu Musa. Bagus. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. Barakallahu fiik ya, bagus bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus ya membaca, menghafal Al-Quran dan juga untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Roma yang ada di Purwakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-13 di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasyidin di Enrekang ya. Nah, Ustaz. Silakan Pak Rasyidin. Surat Toha ayat 13. Mohon ditampilkan di layar, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما. Konsentrasi Pak Rasyidin. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Nah, bagus. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. Ulang dari wa aqimis shalah. Wa aqimis salata li dzikri. Konsentrasi ya. Ulang lagi. Wa aqimis shalah. Wa aqimis salata li dzikri. Bagus. Inna sa'ata atiyatun akadu akhatu. Nah, konsentrasi lagi ya. Coba konsentrasi para sidin, silakan. Apa Ustaz? Inna sa'ata
atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu Litujza, dua harokat, jangan kepanjangan karena berpikir kalau memang ketika itu belum pas kita boleh wakaf di situ ya. Apa Coba ulangi. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Na'am, barakallahu fiik ya Pak Rasyidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan semangat Bapak dalam mempelajari Al-Qur'an, hafalannya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada pertanyaan Pak Rasyidin? Untuk sementara Ustaz. Baik. Semoga dilancarkan bimbingannya Ustaz Amin. Dan berkah dunia akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Rasyidin yang ada di Nrekang atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-16. Nah, silakan. Baik, terputus. Masih kami tunggu bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 16 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Bagi Ibu hanya bertanya saja karena untuk tilawah dikhususkan bagi pria dewasa. Nah, masih ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Zainal di Jakarta ya. Silakan Pak Zainal. Surat Toha ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asai atawakkau. Coba ulang lagi ya. Berhenti atau lanjut ya. Coba ulangi lagi. Qala hiya 'asai. Nah, bagusnya disambung ya. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha. Nah, begitu ya. Coba ulangi lagi. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala wa ahussu dengan dhammah. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Iya, na'am, barakallahu fiik ya. Bagus ya bacaannya, alhamdulillah ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca, menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Zainal? Ada sedikit. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, saya kan sering bertanya tentang masalah imam yang bacaannya kurang sempurna gitu. Nah, seiring waktu ini saya kan sering pindah-pindah sholatnya Ustaz. Sampai sekarang itu masih belum nemu masjid yang benar-benar setiap hari itu imamnya tuh ada aja gitu, selalu ganti gitu Ustaz. Jadi sebaiknya gimana Ustaz ya? Kayaknya kan kalau pindah-pindah terus juga nggak enak juga gitu kan dilihatnya gitu. Iya. Harusnya gimana gitu Ustaz? Iya, ya. Itu saja pertanyaannya ya. Iya Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Kita memang dianjurkan ya untuk duduk ya dengan seorang guru ya. Demikian pula ketika sholat kita bermakmum dengan seorang imam yang tentunya imam tersebut adalah seorang yang menjadi guru ya. Artinya guru itu ya digugu dan ditiru ya. Bacaan Al-Quran yang dia baca ya, tentu kalau salah akan ditiru nanti oleh ya yang mendengarnya. Karena itu tidak boleh ketika seorang imam membaca Al-Quran dia salah. Lalu bagaimana kita ya? Maka kita harus ya, memberitahukan ya. Mungkin memberitahukan kepada si imam tersebut ya tentang kekeliruannya. Kalau imam tersebut dipandang sebagai orang yang bisa menerima nasihat. Atau bisa ya kepada pengurusnya yang apabila dipandang dia bisa menerima ya masukan-masukan yang baik ya. Kalau memang kita kesulitan ya, maka tidak bisa tidak ya. Kita pun ya tidak mungkin harus ya mencari terus-menerus, sedangkan kita juga ada keinginan untuk sholat berjamaah. Selama Al-Fatihah seorang imam itu bagus ya, dan juga selama dia tidak memiliki keyakinan-keyakinan kufur, keyakinan-keyakinan syirik dalam dirinya yang diketahui oleh kaum muslimin, maka kita boleh sholat menjadi makmum di belakangnya ya. Demikian wallahu alam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Zainal yang ada di Jakarta. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Toha ayat ke-21. Untuk penelpon terakhir, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Murtagi. Assalamualaikum. Pak Murtagi di mana? Pak Murtagi. Iya, di Jakarta. Baik. Bapak, sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara. Iya. Udah belum, Bu? Udah belum? Udah. Ya, kalau Udah sudah. belum, Ya, kalau sudah dikecilkan volumenya, silakan Bapak bisa langsung baca ta'awudz terlebih dahulu. Surat Toha ayat 21, Pak. Surat 21 ya? Iya. 21 berarti olah ya? Iya, benar, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, benar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Murtadi, mohon maaf Pak, masih ada feedback atau pantulan suara. Dikecilkan lagi Pak untuk volume televisi atau radionya supaya Bapak bisa lebih fokus untuk menyimak. Ya, kalau sudah silakan Pak. Lanjut. Ya, silakan lanjut Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Ya, silakan. Dari ayat silakan diulang Pak, diulang. Qala khudha wa la takhaf.
سنعيدها Nah, coba ulangi lagi Pak ya. Bapak bacanya sanu'iduha, itu 2 harokat panjangnya ya. Jangan dipendekkan ya. Coba diulang kembali. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Iya, lanjut, teruskan. Konsentrasi. Ayo Pak, lanjutkan silakan. Hum yadaka ila Coba ulangi. Wadmum. Ya. Coba ulangi. Wadmum. Dotnya jangan dikolkolah ya. Coba ulangi lagi. Wadmum yadaka ila Yadaka. Ulang lagi. Yadaka. Amin ghairi su'. Ya. Halo. Bin ghairi su'. Coba diulang lagi Pak ya. Tadi ya, diulang kembali. Ya dari mana Pak? Dari Ustaz. Coba diulang kembali dari wadmum yadaka. Ayatan ukhra. Diulang kembali dari wadmum yadaka ya. Qadarullah, terputus ya. Ya, kalau masih ada feedback jadi nggak nyambung gitu ya. Ya, jadi kurang fokus, jadi Bapak untuk membaca dan kita menyimak juga agak susah ya. Baik, terima kasih jazakallah khairan Pak Murtazi yang ada di Jakarta, tadi sudah membaca surat Toha ayat ke-21 ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ian di Bogor, Ustadz, bagaimana cara mengajarkan anak usia SD? Terkadang saya sudah ajarkan di rumah yang benar, tapi pas setoran di sekolah sering keliru. Apakah saya sebagai orang tua dapat dosa juga atas kesalahan anak saya, Ustadz? Terima kasih. Iya, bagus ya. Pertama ya, ketika kita mengajarkan anak, tentu mengajarkan ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa anak itu apakah dia sudah bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau anak itu bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, boleh kita lepas untuk menghafal sendiri. Akan tetapi kalau anak itu bacaan Al-Qur'annya belum bagus, tidak boleh kita lepas dia untuk menghafal sendiri. Ya. Karena itu sudah kita jelaskan ya. At-tashihu muqaddamun 'alal hifdz. Membetulkan bacaan itu didahulukan dari menghafal ya. Nah, kaidah ini bukan berarti tidak boleh anak-anak ya, kalau belum bacanya bagus nggak boleh menghafal, bukan. Maksudnya apa? Kalau dia belum bagus ya, sedangkan dia ada di usia emas, usia kanak-kanak, maka hafalannya dibimbing. Hafalannya tidak dilepas ya, seperti anak kelas 1, kelas 2 ya, atau anak-anak TK ya, yang mungkin ketika itu bacaannya belum bagus. Tapi mereka butuh hafalan ya, maka hafalannya dibimbing. Berbeda dengan anak-anak yang sudah bagus bacaannya, maka tinggal diperintahkan, ditugasi ya, hafalkan dari ayat sekian sampai ayat sekian, atau hafalkan 1 halaman ya. Nah, itu ya bagi mereka anak-anak yang sudah bacaan Qur'annya bagus ya. Kalau belum bagus, sekali lagi tidak kita lepas
tapi kita bimbing ya sedikit demi sedikit bacaan Al-Qur'annya tersebut ya. Ketika kita sambil membimbing bacaan hafalannya, jangan lupa kita bimbing bacaan Al-Qur'annya juga ya. Begitu caranya ya. Dengan demikian insya Allah ya, anak itu akan mudah ketika dia telah bagus bacaannya untuk menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi imam di musola kecil yang sering tidak ada imam tetapnya? Syukran. Musola ya yang tidak ada imam tetapnya ya. Masjid atau musola itu sama saja ya. Kalau diangkat di situ imam tetap, maka dialah yang menjadi imam ya. Dan kalau dia menjadi imam ya, maka ya imam yang kedua, imam yang ketiga ya yang ada ya, maka dia tidak berhak maju ya. Yang berhak tetap imam yang utama. Lalu kemudian kalau masjid atau musola itu tidak punya imam tetap ya, berarti seperti masjid yang ada di pinggir jalan gitu kan biasanya kan, banyak orang yang mampir di situ ya, maka ya kita pun tidak bisa menentukan siapa yang berhak jadi imam karena tidak ada imam tetapnya. Jadi siapapun boleh kalau memang ketika itu ya tidak ada yang ditetapkan menjadi imam, maka siapapun boleh jadi imam, nggak ada masalah. Ya, itu hukum bagi sebuah masjid yang tidak ada imam yang ditetapkan di sana. Demikian Allah. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Iya, ya. Sekali lagi ketika kita belajar membaca Al-Quran ya, perlu kesabaran ya, perlu ya waktu ya. Maka ya ketika kita belajar, kita dengarkan baik-baik bimbingannya ya dari guru kita ya. Sabar ya, ketika kita tahu bahwa kita salah, kita dibenarkan, kita sabar ya. Dan insya Allah dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan buahnya ya, yakni mengetahui ya apa yang keliru dari kita dan kita perbaiki. Namun apabila kita tidak bersabar ya, akhirnya apa? Akhirnya kita tetap dalam kesalahan yang berulang-ulang. Na'udzubillah ya. Karena itu ya ketika belajar jangan lupa ya, bersabarlah ketika belajar. Ketika kita diperbaiki bacaannya, kita justru bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kita karunia dengan adanya guru yang mengajarkan kita ya dari yang keliru menjadi yang benar. Ayuh, na'am, semoga Allah jadikan kita semua ya hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bersyukur kepada ya kebaikan-kebaikan manusia. Dan sampai di sini ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas bimbingan dan nasihatnya. Demikian ikhwati Islam wajazakumullah, program kajian ilmiah pembahasan bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam.